Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta penanggung pendidikan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih sempat diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat yang sangat sederhana ini guna mengadakan suatu kegiatan, yaitu kegiatan dari salah satu guru calon guru penggerak yang mana yaitu membangun budaya positif, sosialisasi membangun budaya positif. Tak lupa kita pularkan salam dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya muliakan, bahwasanya membangun budaya positif di sekolah kita ini sebenarnya sudah lama ini. Ya, sejak kita masih sekolah sudah ada dikatakan membangun budaya positif. Contohnya saja pada saat saya masih ingat masih sekolah, waktu itu kita disuruh sebelum kita masuk kita berbaris dulu di depan kelas. Bagi saya itu adalah salah satu budaya positif, di mana budaya positifnya itu mengajak anak-anak untuk hidup berdisiplin memasuki kelas satu persatu. Di samping itu biasanya sebelum kita masuk disuruh juga periksa buku. Buku itu berawal dari, saya kira itu juga suatu budaya positif yang dimana bagi saya itu adalah budaya positif di bidang kesehatan yang dimulai pada diri kita masing-masing. Kenapa kuku? Karena kuku itu adalah bagian dari tangan kita yang dimana tangan itu sangat bermanfaat bagi kita. Semua kegiatan yang kita lakukan itu berawal dari tangan. Ya, misalnya makan menggunakan tangan, menulis menggunakan tangan, apapun yang kita kerjakan menggunakan tangan. Makanya jari-jari kita itu diharapkan kepada siswa-siswa untuk selalu bersih. Terus terang pada saat saya masih jadi seperti adik-adik, saya tidak henti-hentinya menceritakan, saya itu setiap hari Jumat menyediakan itu gunting kuku. Makanya di dompet saya itu sampai sekarang masih ada itu gunting kuku yang saya beli pada saat saya masih di Salamku sampai SD 60. Karena setiap pagi saya selalu mengajak anak siswa saya untuk masuk ke dalam kelas dengan memperhatikan bukunya. Jadi siapa saja yang tidak potong buku saya dulu suruh potong bukunya baru masuk. Itu adalah salah satu budaya, membangun budaya positif. Banyak-banyak hal yang kita sudah lakukan di sekolah ini, seperti pada saat hari Jumat itu juga kerja bakti sudah salah satu membangun budaya positif di bidang lingkungan sekolah, bukan cuma di lingkungan kelas. Itu kalau di lingkungan kelas mungkin anak-anak sudah bisa membersihkan kelasnya masing-masing. Saya rasa untuk lebih jelasnya sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita ini yang akan disampaikan oleh teman kita, guru kita yang terdaftar dalam program guru penggerak tahun 2023 akan disampaikan lebih lanjut, lebih terperinci dengan meminimalisir waktu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi membangun positif budaya positif di SD 027 Takabiyun melalui keyakinan kelas. Saya buka dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi rekan-rekan sejawat, saya berada di hadapan kita semua bukan berarti saya lebih di antara kalian, tapi ini adalah salah satu amanah yang harus saya sampaikan sehubungan dengan tugas saya yang telah terjalin dalam calon guru penggerak angkatan 7. Mau tidak mau saya harus menyampaikan karena itu adalah amanah. Ya, baiklah. Ya, baiklah, untuk
minimaliskan waktu. Di atas ini ada salam dan bahagia. Jadi kita harus memberi salam dan merasa bahagia. Ya, sebelum itu biasanya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha untuk bagaimana kita itu merasa senang dulu. Nah, nanti setelah kita merasa senang, kita akan gampang mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, tanpa kita merasa terbebani. Nah, selanjutnya saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Nah, sebelum kita akan bermain selama kurang lebih 5 menit, ini adalah permainan asli. Bisa kalau saya mengatakan ini adalah permainan antara Marina dan Marijo, ya. Jadi kalau saya bilang Marina itu di pipi, ya, terus menari itu di bawah, di atas itu begini, menari itu begini. Ya, bisa? Ya, Bapak Ibu, coba. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Nah, sekarang kalau Marijo, dia harus kuat karena dia adalah laki-laki. Nah, Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marijo menari. Nah, sekarang Bapak Ibu yang menyanyikan, kita gerakan sama-sama, boleh? Ya, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marijo menari. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai penuntun bagi siswa kita di sekolah, sebagai orang tua di sekolah, kita itu harus selalu memberikan tuntunan. Jadi anak itu kita tuntun berdasarkan tumbuh kembangnya. Yang mungkin teman-teman sudah dapat ini materinya di aplikasi apa kemarin? Aplikasi Memba Guru. Nah, sekarang hari ini kita akan mengetahui apa sih itu budaya positif. Ya, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Sebenarnya di sekolah kita ini sudah sering kali kita terapkan, tapi kita menuju kepada budaya sosial kultural, yaitu adanya karakter sifat Manda, ya, yaitu Betawi, Siwanipari, sifat Kalaya, sifat Kalabu. Sebenarnya itu sudah kita dapatkan, cuma dalam konteks yang aksi nyata. Budaya positif yaitu nilai-nilai atau kebiasaan. Nah, ini sudah kita lakukan, berdoa sebelum belajar, itu kan sudah satu kebiasaan. Kemudian
kebiasaan ini berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, adanya filosofi Ki Hajar Dewantara ini setelah digali kembali, ada perubahan paradigma atau perubahan cara pandang. Ya, cara memandang kita bahwa filosofi pendidikan itu yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa anak itu, siswa itu bukanlah tabula rasa. Nah, tabula rasa maksudnya di sini bukanlah sebuah kertas kosong, ya. Siswa kita itu bukanlah sebuah kertas kosong masuk di sekolah kita ini sebagai peserta didik kita sehari-hari. Kemudian semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi dia memang itu dia bawa dari lingkungannya bakat sejak dia lahir. Kemudian memiliki juga budi pekerti. Tugas guru menuntut bakat tersebut. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang guru, yaitu menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi kita ini sebagai petani, sekolah ini adalah ladang kita untuk bercocok tanam. Jadi anak-anak itu adalah benihnya, ada padi, jagung. Mereka akan tumbuh sesuai dengan apa yang kita arahkan. Ya. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya anak itu berkembang di lingkungannya sesuai dengan zamannya, sesuai dengan alamnya. Tapi kita tidak bisa melupakan bahwa zaman itu berkembang. Jadi keyakinan kelas yang kita bentuk dari kelas masing-masing kelas ini akan membentuk suatu budaya positif, ya, prinsip-prinsip universal secara menyeluruh yang dilaksanakan sekolah kita tanpa kita sadari. Ya, keyakinan kelas, kebajikan yang prinsipnya universal, tidak ada lagi ada mengenal tentang suku budaya yang berbeda, tapi kita adalah menyeluruh secara universal bahwa keyakinan yang kita buat itu akan dituangkan ke dalam budaya positif secara menyeluruh di sekolah kita. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, jangan menggunakan kata-kata yang seperti itu di atas. Pernyataan dibuat dengan bentuk positif. Maksudnya selalu kalimat positif. Contoh, umpamanya, biasanya kan kita mengatakan dilarang buang sampah di kelas. Kita ubah menjadi sesuatu yang positif, menjadi saya tidak membuang sampah di kelas. Itu sudah bernilai positif. Jadi mereka yang berpikir tidak boleh seperti ini tanpa kita harus kata jangan, ya. Situ keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Jadi bisa kita buat yang maksudnya yang bisa yang sering dilakukan anak-anak itu kita rumuskan sedikit demi sedikit untuk mencapai satu keyakinan yang secara konkret bisa ditempel. Dan pada saat mereka umpamanya anak-anak namanya saja anak kan sering tanpa mereka sadari terus ada sedikit kelakuan yang mungkin agak melenceng. Jadi setelah itu mereka akan melihat apa yang tadi saya lakukan tanpa kita tegur, ya, tanpa kita tegur. Semua kelas sebaiknya berkontribusi. Jadi pada saat merumuskan keyakinan kelas, Bapak Ibu harus meminta dari siswanya kira-kira apa yang tidak boleh kita lakukan yang akan dirumuskan menjadi kalimat yang bersifat positif. Umpamanya berlari di dalam kelas, nah kita rumuskan dia menjadi kalimat yang positif. Saya tidak atau kami tidak berlari di dalam kelas. Kami tidak makan dan minum di dalam kelas. Kami meminjam barang dan mengembalikan barang teman dengan cara yang sopan. Jadi itu sudah merupakan kalimat positif. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah kita rumuskan, kita tinjau lagi apa-apa lagi yang kira-kira belum dirumuskan yang harusnya kita rumuskan, ya. Peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan dan kebajikan yang dituju yaitu adanya rasa tanggung jawab. Timbulnya rasa tanggung jawab, menghormati orang lain melakukan dilarang menggunakan narkoba. Kehormatan menghormati juga orang lain, yang kita lewat aja ini. Kemudian, nah ini contoh pada tempat
pada saat kita membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak diminta menuliskan kertas baru ditempel. Dari situ nanti berapa bagian yang merumuskan sama menjadi satukan. Paman dari 5 anak merumuskan hal yang sama, kita satukan menjadi satu lagi. Itu poin itu. Contoh pamannya tidak membuang sampah tadi, kami tidak membuang sampah, 5 orang yang menulis. Jadi kita bisa ambil satu saja dan kita cari lagi yang lain. Siapa lagi yang merumuskan? Nah, inilah nanti ditempel, dibuat, dirumuskan sama-sama menjadi keyakinan di dalam kelas kita. Nah, kalau ini sudah terbentuk di kelas masing-masing, insya Allah kelas Bapak Ibu juga akan buat. Kalau sudah sebagian besar sudah ada, ini akan berbudaya di sekolah kita yang mengarah kepada budaya positif secara menyeluruh, secara universal. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang biasa kita salah, bahwa apabila kita mendapatkan satu prestasi, kadang kita diberikan hadiah. Secara sebenarnya tuh menurut ini dihukum, ya, apabila kita berikan hadiah itu adalah satu hukuman, ya, satu hukuman bagi anak. Karena pengaruh jangka panjang, jangka pendeknya itu ada. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi kedekatan. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi maksudnya ini, kalau ada siswa kita yang mendapatkan satu prestasi, mungkin kita tidak bisa lagi diberikan dalam bentuk hadiah atau apa, tapi lebih dari internal. Misalnya kita bangun rasa bertanggung jawab untuk dirinya untuk mempertahankan itu dengan kalimat-kalimat yang positif. Di kalimat yang baik, nah sudah bagus, tingkatkan lagi. Itu lebih bermakna daripada kita beri hadiah, habis pakai hadiahnya hilang, tidak ada lagi. Tapi apabila kita membangun keyakinan dari dalam dirinya, insya Allah akan dapat berkesinambungan jangka panjang. Kemudian ini juga penghargaan merusak hubungan, ya, merusak hubungan. Ini juga seringkali kita lakukan tanpa kita sadari, bahwa tindakan guru pada saat siswa kita itu melakukan pelanggaran, ada kita berikan dia mencatat 1100 kali, kemudian lari mengelilingi lapangan, kemudian murid diminta untuk push up, itu sudah tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu datang kepada kita dengan bakat alam sesuai dengan kodrat dan zamannya. Dan kita tidak bisa lagi memaksakan kehendak, karena mereka itu bukanlah tabula rasa. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu dilakukan sesuatu yang menyakitkan terjadi, ya, apabila kita menghukum. Tapi apabila kita konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Umpamanya, kalau saya datang terlambat, pasti saya terlambat pelajaran. Daripada di luar dia terlambat, kita suruh lari-lari keliling, itu tidak bisa digunakan lagi. Ya, anak membenci kedisiplinan. Kalau kita lakukan terus hukuman, maka bukanlah kebaikan yang kita dapatkan, tetapi kebencian anak-anak tentang disiplin. Dia akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Nah, itu sekarang kita tidak boleh lakukan lagi, ya, kehilangan hak. Jadi apabila kita selalu marah, anak-anak merasa bersalah, merasa tak dihargai, nah keinginan tidak disayang ini membuat anak itu merasa sering menyendiri atau membenci gurunya. Ya, bukan sebenarnya kita guru pada dasarnya tak ada pun yang menginginkan siswa kita itu berbuat salah. Tidak ada juga kita ini mau membenci siswa kita, tidak seperti itu. Cuma kadang memang kita keliru antara perbedaan hukuman dan konsekuensi ini. Kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai guru sebenarnya kita harus memahami ini, bahwa kebutuhan dasar manusia itu adanya pengakuan, rasa ingin disayang, ingin diterima, cinta, ya. Sebagai manusia, anak kita juga kan seorang manusia yang butuh kasih sayang, cinta kasih. Karena itulah pada dasarnya kebutuhan manusia, perasaan ingin diakui. Nah, ini adalah contoh dari satu kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak tidak datang dan mengeluhkan. Jadi ini anak sebenarnya dia bermasalah, ya, dia bermasalah.
sering mengambil bekal makan siang temannya secara paksa. Kira-kira kalau seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Menurut Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menghukum? Atau kita menggunakan bahasa yang lebih positif untuk menegur? Itu berpulang kepada bagaimana kita sebagai guru mampu memahami permasalahan dengan bahasa kasih sayang. Nah ini, apabila jawaban Agus karena dia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal, itu adalah dia menggunakan kebutuhannya sebagai manusia itu bertahan hidup. Jadi dia itu merampas makanan temannya, tidak serta-merta itu harus disalahkan, tapi kita harus melihat berapa sih alasannya sehingga dia berbuat seperti itu, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian bisa saja ini diperhatikan. Kemudian apabila jawaban Agus dia merasa hebat, berarti dia ini membutuhkan pengakuan ini si Agus. Kalau dia sudah berhasil merampas makanannya temannya, dia merasa hebat, berarti butuh pengakuan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, berarti dia untuk kebutuhan kesenangannya saja. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada anak murid yang salah, tidak bisa serta-merta kita hukum, tapi kita akan kasih kembali kondisinya. Bapaknya, ya saya terlambat Bu, tadi kenapa kamu bisa terlambat? Harus kumpulkan lagi itu kesadarannya. Oh saya terlambat. Ya bisa kembali pada setelah mereka sadar kembali ke kelompoknya, tidak merasa malu. Jadi kita selalu menggunakan restitusi dalam proses menciptakan kondisi. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tadinya dia merasa tidak percaya diri karena telah bolos misalnya, dicemooh oleh teman-temannya. Tugas kita adalah mengembalikan untuk memperbaiki hubungannya dengan temannya. Tawaran bukan paksaan. Ya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia lihat kesalahannya sendiri tanpa kita minta, dia akan sadar. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kalau kita menerapkan restitusi ini, kita akan fokus pada apa solusi, ya, dari masalah itu. Ini dia segitiga restitusi. Pada dasarnya itu menstabilkan identitas, validasi masalah. Jadi kalau sebelum kita menghadapi siswa yang bermasalah, kita bisa menggunakan ini segitiga restitusi dulu. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan bagaimana budaya positif dimasukkan di dalam budaya positif secara universal. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.